Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Malam Satu Suro di Alas Purwo. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah hutan yang telah ada sejak zaman kuno, yaitu Alas Purwo. Hutan ini bukan sekedar kumpulan pepohonan rimbun atau sabana liar. Bagi masyarakat Jawa, Alas Purwo adalah tempat yang sakral dan penuh rahasia. Pintu gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Tempat ini dihormati dengan rasa takut dan kehati-hatian yang mendalam. Legenda-legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi menyelimuti Alas Purwo dengan aura yang tak kasat mata, namun terasa menggetarkan hati. Sejak dahulu kala, penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan ini meyakini bahwa Alas Purwo adalah tempat di mana roh-roh kuno, makhluk halus, dan bahkan para dewa bersemayam. Mereka percaya pada malam-malam tertentu, terutama malam Satu Suro, tabir yang memisahkan dunia manusia dan dunia lelembut menjadi sangat tipis. Malam itu, dunia yang biasanya tak terlihat oleh mata telanjang mulai menampakkan diri. Para roh yang terhitung jumlahnya berkeliaran bebas di antara pepohonan, mengikuti angin malam yang berembus pelan namun dingin menusuk. Tak sedikit yang berani menantang tabu ini, dengan keberanian yang seringkali dianggap sebagai kebodohan. Cerita-cerita rakyat penuh dengan peringatan bahwa barang siapa yang menyepelekan kekuatan hutan pada malam tersebut bisa saja tidak pernah kembali. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang pemuda bernama Suryo yang masuk ke dalam hutan pada malam Satu Suro. Ia dikenal sebagai anak yang pemberani, bahkan terkadang dianggap angkuh oleh penduduk desa. Suryo dengan keyakinan bahwa Alas Purwo hanya sekedar mitos belaka, memutuskan untuk menjelajahi kedalamannya. Ia berangkat sendirian, meski berulang kali diperingatkan oleh orang-orang tua di desanya. Menurut kisah, malam itu udara di desa menjadi lebih berat dari biasanya. Angin berhenti, dan suara-suara malam, jangkrik, katak, bahkan gemerisik daun, semuanya lenyap seakan-akan hutan sedang menahan nafas. Surya tak pernah kembali. 3 hari kemudian, warga desa menemukannya, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai dirinya, di tepi hutan. Wajahnya kosong, matanya melompong tanpa ekspresi, dan bibirnya terus-menerus berbisik dalam bahasa yang tak seorang pun mengerti. Tubuhnya menggigil tak henti-hentinya, dan hingga akhir hidupnya, Suryo tak pernah mengatakan satu kata pun tentang apa yang dilihatnya malam itu. Ada juga cerita tentang sekelompok pencari kayu yang hilang tanpa jejak. Mereka memasuki hutan pada siang hari, namun menjelang malam, kabut tebal menyelimuti kawasan tersebut. Hanya satu dari mereka yang ditemukan, terduduk di bawah pohon besar dengan tatapan yang begitu kosong. Ketika ditanya oleh warga desa apa yang terjadi, ia hanya bergumam, "Kami tak sendirian. Mereka sedang memperhatikan." Tak ada yang tahu siapa yang ia maksud. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Alas Purwo, hutan ini bukan sekedar tempat, tetapi entitas yang hidup. Setiap sudutnya menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Disinilah mitos bertemu dengan kenyataan. Alam liar yang terlihat tenang di siang hari berubah menjadi tempat yang penuh dengan misteri dan kegelapan saat malam tiba. Terutama pada malam yang dianggap paling suci dan angker, malam Satu Suro. Seorang tokoh spiritual di desa pernah mengatakan, Alas Purwo bukan hanya sekedar hutan. Ini adalah tempat berkumpulnya roh-roh penjaga tanah Jawa. Di sana, apa yang tak terlihat menjadi nyata. Dan di malam Satu Suro,
Mereka semua berkeliaran bebas, menuntut penghormatan dari siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Oleh karena itu, penduduk setempat selalu memperingati siapapun yang ingin menjelajahi alas Purwo untuk berhati-hati, terutama saat mendekati malam 1 Suro. Saat itu, batas antara yang nyata dan yang gaib menjadi rapuh, dan mereka yang tak waspada bisa terperangkap di antara dua dunia. Anggi duduk di meja kedai kopi. Jari-jarinya bermain di atas layar ponselnya. Di depannya Fajar, sibuk mengecek rute perjalanan. Sedangkan Dika, Sinta, dan Nino terlibat obrolan ringan, membahas persiapan perjalanan mereka. Malam 1 Suro sudah dekat. Semangat petualangan mereka semakin meninggi. "Kita berangkat jam berapa besok?" tanya Anggi, mengalihkan pandangannya dari ponsel. Fajar menatap layar GPS di ponselnya dengan serius. Matanya menyipit. "Sekitar jam 7 malam. Kalau kita berangkat sore, kita bisa sampai di Alas Purwo sekitar tengah malam. Pas banget untuk malam 1 Suro." Sinta yang duduk di sebelah Anggi tertawa kecil, meski wajahnya tampak agak tegang. "Kalian yakin kita mau melakukannya? Malam 1 Suro di Alas Purwo. Aku pernah dengar cerita orang yang tersesat dan tidak pernah kembali." Nino menggeleng sambil tersenyum tipis. "Itu cuma cerita lama, Sin. Gak perlu dipikirin serius. Kebanyakan itu cuma mitos untuk menakut-nakuti orang yang terlalu percaya sama hal goib." Dika yang selama ini paling skeptis tentang segala hal yang berbau mistis mengangguk setuju. "Iya benar, semua itu cuma cerita rakyat. Lagi pula, siapa yang mau melewatkan kesempatan ini? Kita kan cuma pengen lihat pemandangan hutan dan mungkin dapat pengalaman seru. Bukan berarti kita benar-benar bakal bertemu sesuatu yang gak masuk akal." Anggi tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Kalau ada yang menantang mitos, kayaknya kita bakal bawa Dika buat jadi umpan pertama." Semua tertawa, tapi di balik tawa itu ada ketegangan yang samar. Mereka semua tahu betapa mistisnya reputasi Alas Purwo, bahkan di luar cerita rakyat. Banyak orang berbicara tentang orang yang menghilang, bisikan-bisikan dari dalam hutan, dan penampakan makhluk yang tak bisa dijelaskan. Rasa penasaran bercampur dengan firasat tak enak yang diam-diam menggelayuti sebagian dari mereka. Ketegangan makin terasa saat seorang pria tua yang duduk di meja sebelah mendekati mereka. "Kalian mau ke Alas Purwo?" tanyanya dengan suara berat. Wajahnya penuh kerut, seperti seseorang yang sudah banyak makan garam kehidupan. Fajar mengangguk, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Iya Pak, rencana kita begitu. Kenapa?" Pria tua itu menarik nafas dalam-dalam, tatapannya tajam. "Kalian mau ke sana di malam 1 Suro. Itu bukan waktu yang tepat untuk bercanda atau bermain-main di hutan. Alas Purwo itu bukan hutan biasa. Orang-orang yang terlalu sombong, yang tidak menghormati tempat itu, sering tidak kembali. Hati-hati, jangan buat kesalahan." Dika langsung mendengus, tidak bisa menahan rasa skeptisnya. "Pak, kami ini cuma mau jalan-jalan, bukan cari masalah. Kalau semua cerita itu benar, kenapa masih ada orang yang pergi ke sana dan kembali dengan selamat?" Pria itu menatap Dika lama, matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Banyak yang pergi memang, tapi tidak semuanya kembali. Yang kembali pun tidak semuanya sama seperti sebelumnya." Ia menunduk sedikit dan berbalik, meninggalkan mereka dengan perasaan campur aduk. Sinta menggigil pelan. Matanya mengikuti sosok pria tua itu yang perlahan menghilang di balik kerumunan. "Aku jadi gak enak. Kayaknya beneran ada yang aneh sama perjalanan ini." Fajar meletakkan tangannya di bahu Sinta, mencoba menenangkannya. "Santai saja, Sin. Pria itu mungkin cuma mau menakut-nakuti kita.
Kalau kita bawa peralatan yang cukup, kita pasti baik-baik saja. Anggi diam saja, tapi di dalam hatinya ada perasaan ganjil yang mulai muncul. Kata-kata pria tua itu terngiang-ngiang di kepalanya, seperti peringatan samar yang tidak mudah diabaikan. Namun, rasa penasaran yang besar mengalahkan kegelisahannya. "Jadi kita tetap lanjut?" tanya Nino, memecah keheningan. Ia tampak lebih bersemangat daripada yang lain. "Lanjut dong," jawab Dika dengan penuh keyakinan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka pun akhirnya sepakat. Perjalanan ini entah akan membawa mereka ke petualangan yang seru atau hal yang lebih menyeramkan. Akan tetapi dijalani. Dalam hati, setiap anggota rombongan menyimpan harapan masing-masing bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun firasat buruk terus menghantui sebagian dari mereka. Perencanaan semakin matang, peta digital sudah diatur, dan perlengkapan sudah dipersiapkan. Namun satu hal yang mereka tidak persiapkan adalah bagaimana menghadapi hal-hal yang tak terlihat dan tak terduga. Malam satu suro di Alas Purwo adalah waktu dan tempat di mana realitas bisa berubah, dan keangkeran bisa menyelimuti siapa saja yang tidak berhati-hati. Tanpa mereka sadari, perjalanan ini bukan sekedar pencarian petualangan. Ini akan menjadi pertemuan dengan sesuatu yang jauh melampaui batas-batas logika dan nalar manusia. Singkat cerita, suasana mulai berubah drastis saat mereka mendekati pintu masuk Alas Purwo. Hutan yang sebelumnya tampak seperti area biasa, kini mulai memperlihatkan sisi misteriusnya. Udara menjadi lebih berat, seolah-olah mereka sedang memasuki wilayah yang tidak ramah bagi manusia. Kabut tipis turun perlahan, menutupi jalanan dan menyelimuti pepohonan tinggi yang berdiri kokoh di kanan kiri mereka. "Kenapa tiba-tiba sumpek begini ya?" ujar Anggi sambil merapatkan jaketnya. "Padahal tadi cuacanya cerah." Fajar yang berada di depan mengendarai motor tidak menjawab. Matanya fokus ke jalan yang mulai tertutup kabut. Nino yang duduk di belakang Fajar menoleh ke arah rombongan di belakang mereka, memberikan isyarat agar tetap berhati-hati. Tiba-tiba suara mesin motor Fajar terdengar kasar, lalu mati begitu saja. Seketika motor Dika dan Sinta yang mengikuti dari belakang juga mogok. Mereka semua berhenti mendadak di tengah jalan. "Apaan ini?" seru Fajar kesal, mencoba menyalakan motornya lagi. "Tadi nggak ada masalah sama sekali." "Ada apa, Jar?" tanya Anggi, turun dari motor dan mendekati mereka. Ia memandang ke arah motor Fajar dan Dika yang juga mati tiba-tiba. "Motor aku mati, padahal tadi lancar-lancar aja," jawab Fajar sambil berkutat dengan kunci motor. Dika yang biasanya tenang, kini terlihat sedikit panik. "Lah, motor aku juga. Udah aku coba starter beberapa kali, tapi nggak mau nyala." Sinta mulai terlihat gelisah, tubuhnya gemetar dan wajahnya memucat. "Udah balik aja yuk, ini udah aneh. Tadi kan nggak ada masalah sama motor kita. Ini udah tanda nggak bagus, aku nggak mau lanjutin." Dika menghela nafas panjang, jelas-jelas tidak setuju. "Kita udah sejauh ini, Sin. Masa cuma gara-gara motor mogok kita balik? Kayak anak kecil aja, takut sama yang gak jelas." Sinta menggeleng keras, tatapannya liar menelusuri hutan yang mulai diselimuti kabut. "Bukan masalah motor, Dik. Ini udah gak wajar. Aku ngerasa ada yang gak beres dari tadi." Anggi mencoba menengahi. "Gimana kalau kita coba tenang dulu? Mungkin motor cuma butuh istirahat sebentar. Siapa tahu bisa nyala lagi. Kita kan udah di tengah jalan, gak mungkin juga balik sekarang." "Tenang-tenang terus, gak ada yang tenang di situasi kayak gini," seru Sinta. Suaranya mulai bergetar, menandakan ketakutannya yang semakin besar. Fajar mengembuskan nafas berat, matanya menyapu sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Semakin terasa bahwa hutan di sekitar mereka tampak hidup.
seolah-olah ada mata yang mengintai dari balik kegelapan. Tiba-tiba dari dalam kabut muncul sesosok kakek tua. Wajahnya pucat, keriputnya dalam, dan matanya tampak kosong. Tanpa suara, ia mendekati mereka. Langkahnya lambat namun pasti. Keheningan malam semakin terasa mencekam dengan kehadirannya. "Kalian kenapa berhenti di sini?" tanyanya dengan suara serak, nyaris berbisik. Ia mengamati motor-motor mereka sejenak, lalu melangkah mendekat tanpa ragu. Fajar kaget melihat kehadiran kakek itu. Motor kita tiba-tiba mati, kek. Gak tahu kenapa." Kakek itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa malah membuat suasana semakin dingin. Ia kemudian mendekati motor Fajar, menyentuh mesinnya dengan tangan keriputnya, mengusapnya pelan. "Kalian harus hati-hati di sini. Tempat ini tidak suka dengan orang yang sembarangan. Jaga sikap kalian," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dengan satu gerakan cepat, kakek itu menarik tuas starter motor Fajar, dan dalam sekejap motor itu menyala. Fajar dan rombongannya terdiam, takjub sekaligus bingung. "Loh, kok bisa nyala, kek?" tanya Nino, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kakek itu tersenyum lagi, kali ini lebih misterius. "Di sini, yang tidak terlihat lebih berkuasa daripada yang terlihat," jawab kakek itu dengan nada datar. Ia kemudian memutar tubuhnya, melangkah kembali ke arah kabut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. "Kek, tunggu, maksudnya apa?" teriak Fajar. Tapi kakek itu sudah menghilang begitu saja, seakan-akan diserap oleh kabut tebal yang melingkupi hutan. Semua terdiam, kebingungan dan ketakutan mulai mengisi suasana. "Ini makin gak masuk akal," ujar Sinta dengan suara gemetar. Tubuhnya terlihat mulai bergetar. "Udah, aku gak peduli. Aku mau balik." Dika menoleh dengan kesal. "Sinta, ini pasti cuma kebetulan. Motor kita udah nyala lagi. Gak ada alasan buat balik sekarang. Kita udah dekat dengan tempatnya. Ini cuma tantangan kecil." "Tantangan kecil?" balas Sinta dengan nada sinis. "Lu gak lihat apa yang baru aja terjadi? Seorang kakek muncul entah dari mana, ngehidupin motor kita tanpa alasan, terus ngasih peringatan aneh ke kita. Kalau itu gak cukup buat bikin lo takut, aku gak ngerti lagi." Anggi berdiri di tengah mereka, mencoba menenangkan kedua belah pihak. "Dika, Sinta punya poin. Ini memang aneh, tapi kita gak bisa sembarangan juga. Coba deh kita pikir-pikir lagi. Kalau mau lanjut, kita harus siap dengan apapun yang bakal terjadi." Fajar yang biasanya paling rasional mengangguk setuju. "Aku rasa kita harus hati-hati. Tempat ini jelas punya suasana yang beda. Kita semua udah ngerasain sejak awal. Tapi kita juga udah di sini, dan kalau mau lanjut, kita harus siap mental." Sinta menatap mereka dengan ragu. "Jadi lo semua masih mau lanjutin?" Anggi setelah berpikir sejenak mengangguk perlahan. "Aku mau, tapi kalau kita lanjutin, kita harus pegang omongan kakek tadi. Jaga sikap, jangan macem-macem." "Oke, setuju," jawab Nino. "Kita cuma pengunjung di sini. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya ada di tempat ini. Lebih baik kita hormatin dan jangan sembarangan." Dika mendengus, namun akhirnya mengalah. "Ya udah, fine. Tapi kita jangan ketakutan terus. Kalau ada apa-apa, kita hadapi bareng-bareng." Dengan keputusan bulat, mereka kembali menyalakan motor masing-masing. Meski perasaan was-was terus menghantui, rasa penasaran yang kuat membawa mereka lebih jauh, memasuki jantung Alas Purwo, tempat di mana mereka akan dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Malam satu suro
di tempat angker ini baru saja dimulai. Setelah menempuh perjalanan yang penuh ketegangan, akhirnya mereka tiba di sebuah sabana yang luas. Tempat itu tampak aneh, seolah-olah terbuka begitu saja di tengah hutan belantara yang padat. Cahaya rembulan malam satu suro menyoroti sabana itu dengan lembut, memberikan suasana yang tidak biasa, tenang, namun penuh misteri. Di tengah sabana, sebuah pendopo tua berdiri kokoh, diterangi oleh cahaya lilin-lilin yang tampak berkelap-kelip di kejauhan. Di sekitarnya, ada beberapa orang berpakaian adat Jawa yang tampak sibuk melakukan kegiatan pembersihan. "Apa-apaan ini?" gumam Nino. Matanya terpaku pada pendopo dan orang-orang yang tampak tak terganggu oleh kehadiran mereka. "Tadi kita di tengah hutan, sekarang tiba-tiba ada tempat kayak gini." Anggi berjalan perlahan, takjub sekaligus waspada. "Aku gak nyangka ada sabana luas di tengah hutan ini. Aneh banget." Sinta yang dari tadi sudah merasa tidak nyaman, segera merapat ke sisi Anggi. "Aku gak suka ini, Gi. Ini semua makin gak masuk akal. Harusnya kita balik aja." "Lu dari tadi ngomong balik terus?" Dika mengeluh sambil mengangkat tangan. "Lu lihat sendiri kan, ini kesempatan langka. Gimana kalau mereka benar-benar orang yang ngerti soal tempat ini?" Sebelum ada yang sempat menjawab, seorang pria berpakaian serba putih keluar dari arah pendopo. Wajahnya tertutup sebagian oleh kain ikat kepala tradisional. Pria itu mendekati mereka dengan langkah tenang. Senyumnya samar, namun penuh misteri. "Selamat malam," ucapnya dengan suara lembut. "Saya juru kunci di sini. Malam ini kalian beruntung. Tidak semua orang bisa menyaksikan apa yang hanya terjadi setahun sekali." Juru kunci? Yang benar, Pak?" Fajar bertanya. Sedikit ragu, ia melirik ke arah rombongan, mencari konfirmasi. Pria itu hanya tersenyum. "Malam ini kalian bisa ikut menyaksikan ritual pembersihan alam. Ini adalah malam di mana alam dan dunia manusia saling terhubung. Ayo, masuklah." Mereka semua terdiam, saling memandang. Anggi menelan ludah, ragu-ragu. "Gimana nih? Aku sih penasaran, tapi gak enak sama firasat aku," katanya pelan. Dika mendesah. "Kita udah jauh-jauh ke sini, masa gak ngelihat? Ya udah, kalau ada apa-apa kita cabut." Sinta menggeleng kuat. Ketakutannya semakin terlihat jelas. "Aku gak mau masuk. Ini semua udah terlalu aneh. Kalian gak inget apa yang tadi si kakek bilang? Jaga sikap." Nino melirik Sinta dengan raut bingung. "Lu seriusin? Bukannya lo juga penasaran? Lagi pula, juru kunci ini orang lokal. Harusnya dia tahu lebih banyak soal tempat ini." Sinta menggeleng lagi, langkahnya mundur. "Aku serius, ini gak benar. Aku bisa ngerasain. Aku gak ikut." Anggi mencoba menenangkan suasana. "Oke, kita harus kompromi. Siapa yang mau masuk, masuk aja. Yang gak mau, tunggu di luar." Fajar mengangguk setuju. "Ya udah, ayo yang mau masuk. Aku sama Nino ikut." Dika melirik Sinta, lalu berkata, "Aku sama Anggi juga masuk. Kita cuma lihat sebentar aja." Sinta berdiri di tempatnya, bingung dan ketakutan. "Terserah kalian, tapi aku tetap di sini." Akhirnya rombongan terbagi. Sinta memilih tetap di luar dengan wajah yang semakin pucat, sementara yang lainnya mengikuti pria misterius itu masuk ke dalam pendopo. Suasana dalam pendopo terasa ganjil. Lilin-lilin menyala dengan cahaya yang redup, menimbulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Anggi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di dalam, beberapa orang berpakaian adat duduk dengan tenang, membelakangi rombongan mereka. Mereka tampak sedang melakukan sebuah ritual yang lambat, namun terkoordinasi. Tubuh mereka bergerak, mengikuti irama yang tak terdengar. Anggi merasakan udara semakin tebal.
Lu yakin ini aman? Bisiknya pada Dika yang berdiri di sampingnya. Dika mengangguk, meski tatapannya juga sedikit bingung. Ini cuma ritual adat. Mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan. Kita lihat aja dulu. Nino menatap lilin-lilin di sekitar mereka dengan ekspresi penasaran. Keren juga sih, serem tapi menarik. Kapan lagi bisa lihat yang begini? Tiba-tiba seorang pria yang tampak seperti pemimpin ritual menoleh ke arah mereka. Wajahnya setengah tertutup oleh bayangan dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Kalian adalah tamu istimewa malam ini. Nikmati dan amati baik-baik. Tapi ingat, jangan ada yang mencoba melawan takdir. Kata-katanya membuat bulu kuduk mereka meremang. Anggi mulai merasakan ada yang tidak beres. Maksudnya apa tuh? Bisiknya pada Dika. Dika menelan ludah. Aku juga gak ngerti. Mungkin cuma bagian dari ritual. Namun semakin lama, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Lilin-lilin di sekitar mereka mulai berkedip-kedip. Bayangan di dinding semakin bergerak tidak wajar. Seolah ada sesuatu yang menari di sana. Sesuatu yang bukan manusia. Fajar mengerutkan dahi. Matanya tak lepas dari bayangan-bayangan itu. Aku ngerasa ini salah. Kayaknya mereka gak cuma ngelakuin ritual biasa. Nino mencoba meredakan ketegangan. Lo kebanyakan mikir. Mungkin emang gitu suasananya. Namun Anggi tahu, perasaan takut yang mereka rasakan bukan tanpa alasan. Ia mulai merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Sesuatu yang lebih dari sekedar orang-orang di pendopo. Tolong, jangan ikut campur. Terdengar suara bisikan lemah di telinga Anggi. Ia terlonjak kaget, menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapapun di sana. Gi, lo kenapa? Tanya Fajar, melihat wajah Anggi yang tiba-tiba pucat. Aku barusan dengar ada yang bisik di telinga aku. Jawabnya dengan suara bergetar. Bisik? Siapa? Dika menatap sekeliling, tidak melihat siapa-siapa. Aku gak tahu, tapi rasanya makin aneh. Anggi bergumam. Ia mulai merasa bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang mereka duga. Singkat cerita, malam itu setelah keluar dari pendopo, Anggi berusaha tidur di dalam tenda yang dipasang di pinggir hutan. Namun, ketegangan dan rasa takut membuat tidurnya tidak nyenyak. Saat tengah malam, Anggi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia merasa gelisah dan akhirnya terlelap kembali. Namun kali ini, ia mengalami mimpi yang sangat jelas dan menakutkan. Dalam mimpinya Anggi berada di tempat yang sama dengan pendopo yang mereka tinggalkan. Namun di sini, pendopo tampak lebih gelap dan lebih menakutkan. Di depan Anggi berdiri kakek misterius yang sama dengan wajah yang lebih jelas dan lebih tua daripada sebelumnya. Kakek itu menatap Anggi dengan intens. Kalian harus pergi ke pantai, kata kakek itu dengan suara berat dan penuh ancaman. Pantai adalah gerbang yang akan membuka segalanya. Tapi ingat, bahaya besar menanti kalian. Apa yang kalian lihat malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan kalian tertipu oleh penampilan. Kalian harus pergi sebelum semuanya terlambat. Kakek itu kemudian menghilang dalam kabut yang tiba-tiba muncul di sekeliling Anggi, membuatnya terbangun dengan terengah-engah. Anggi duduk di tepi tenda, mencoba mencerna pesan dalam mimpinya. Rasa dingin masih terasa di sekujur tubuhnya, dan rasa takut yang mendalam melingkupi pikirannya. Pagi harinya, Anggi mengumpulkan teman-temannya. Mereka semua terlihat lelah dan cemas, terutama Sinta yang tampak sangat pucat. Aku baru saja mimpi buruk, kata Anggi, dan rasanya sangat nyata. Ada kakek misterius yang bilang kita harus pergi ke pantai. Fajar yang tampak sedikit lebih tenang mengangguk.
Kita harus memeriksa apa yang dia katakan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Ketika mereka berkemas untuk melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan Mas David, juru kunci yang sebelumnya belum mereka kenal. Mas David tampak lebih tua dan bijaksana, dengan wajah yang terlihat serius dan penuh kekhawatiran. "Selamat pagi," sapa Mas David dengan suara yang dalam dan tenang. "Aku mendengar bahwa kalian mengalami sesuatu semalam. Aku harus memberitahu kalian beberapa hal." Anggi dan teman-temannya merasa ada sesuatu yang aneh dengan Mas David. "Kami sudah mengalami hal yang sangat aneh di pendopo semalam," kata Anggi. "Ada orang-orang yang tampaknya tidak biasa dan suasananya sangat menakutkan." Mas David menatap mereka dengan tatapan serius. "Kalian tidak salah. Orang-orang yang kalian temui di pendopo bukanlah manusia biasa. Mereka adalah makhluk goib yang datang pada malam satu suro, saat tabir antara dunia manusia dan dunia lelembut menjadi tipis." Sinta terlihat semakin ketakutan. "Jadi mereka benar-benar bukan manusia?" Mas David mengangguk. "Benar, mereka adalah lelembut yang sering muncul pada malam seperti ini. Keberadaan mereka seringkali membuat orang-orang terjebak dalam ilusi dan menjebak mereka di dunia mereka. Kalian harus hati-hati. Apa yang kalian alami semalam adalah bagian dari ritual yang lebih besar." Dika yang masih merasa bingung bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mas Dava menjelaskan, "Pergilah ke pantai. Tempat itu adalah gerbang menuju dunia Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Kakek yang kalian lihat dalam mimpi kalian mungkin memiliki tujuan untuk memperingatkan kalian tentang apa yang akan datang." Ketegangan di antara anggota rombongan semakin meningkat. Fajar mengerutkan keningnya. "Jadi kita benar-benar harus pergi ke pantai?" Mas David mengangguk. "Iya, tapi waspada. Ombak di pantai malam ini akan sangat ganas. Dan jangan sekali-kali lengah. Apapun yang kalian lihat, itu bisa jadi ilusi." Anggi merasakan berat di dadanya. "Kita harus pergi ke pantai dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mimpi aku dan apa yang dibilang Mas David kayaknya saling terkait." Beberapa anggota rombongan ingin segera meninggalkan hutan dan melupakan semua yang terjadi. Sementara yang lainnya, termasuk Anggi, merasa terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Sinta merasa sangat cemas dan mulai menangis, sementara Nino berusaha menenangkannya. "Aku gak bisa lagi. Ini terlalu menakutkan," kata Sinta, suaranya bergetar. "Kita harus tetap bersama," kata Anggi. "Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus menghadapi apa yang ada di depan kita. Kalau kita mundur sekarang, kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Setelah diskusi yang tegang, rombongan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pantai. Meski dengan rasa takut dan kecemasan yang menggelayuti pikiran mereka. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan hutan dan menuju ke arah pantai, berharap bisa menemukan jawaban atas misteri yang membelenggu mereka. Anggi dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka menuju pantai yang disebutkan dalam mimpi Anggi. Jalan menuju pantai berliku dan sempit, dengan pepohonan yang semakin jarang, dan akhirnya memberi jalan pada pemandangan laut yang luas. Saat mereka sampai di pantai, suasana terasa semakin mencekam. Ombak besar menggulung di kejauhan, menerpa pasir dengan suara menggelegar. Pantai ini terkenal dengan ritual-ritual yang dilakukan untuk menghormati Ratu Kidul, penguasa lautan selatan dalam mitologi Jawa. Dari kejauhan, mereka melihat seorang pria tua berdiri di dekat tepi pantai. Pria tersebut mengenakan pakaian putih yang sederhana dan tampak seperti orang lokal yang sangat akrab dengan tempat ini.
Anggi mendekatinya, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. "Selamat pagi," sapa Anggi dengan hati-hati. "Kami mencari informasi tentang ritual malam ini." Pria tua itu menatap mereka dengan tatapan tenang. "Kalian sudah datang pada waktu yang tepat," katanya dengan suara lembut, namun penuh wibawa. "Kalian harus menyaksikan ritual ini jika ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi." Dia memimpin mereka menuju tepi pantai di mana sebuah area khusus telah disiapkan. Beberapa altar kecil diletakkan di pasir, dipenuhi dengan sesajen seperti bunga, buah-buahan, dan berbagai benda lainnya. Beberapa orang yang mengenakan pakaian adat Jawa berkumpul di sekitar altar dengan mempersiapkan ritual dengan penuh perhatian. "Apa yang akan terjadi?" tanya Fajar. Suara tingginya melawan desiran angin. "Ini adalah ritual untuk memanggil Ratu Kidul," jawab pria tua itu. "Ini adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia lelembut. Malam ini, kalian akan melihat sesuatu yang jarang terjadi." Anggi dan teman-temannya berdiri di tepi pantai, menyaksikan persiapan ritual. Mereka bisa merasakan suasana yang penuh dengan ketegangan dan energi yang tidak biasa. Langit mulai gelap dan lilin-lilin di altar mulai menyala, menciptakan cahaya redup yang menari-nari di pasir. Ketika malam tiba, suara mantra mulai terdengar dari peserta ritual. Suara mereka bergema di sepanjang pantai, menyatu dengan suara ombak yang menghantam. Dalam keadaan tersebut, Anggi merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengamati mereka. Di tengah ritual, Anggi melihat sesuatu yang aneh di tengah ombak. Sosok-sosok samar mulai muncul dari dalam air, tampak seperti manusia, namun dengan bentuk dan gerakan yang tidak lazim. Mereka tampak melayang di atas ombak, seolah-olah berenang tanpa usaha. Sosok-sosok itu bergerak secara sinkron dengan gerakan ombak, menciptakan pemandangan yang sangat mengganggu. "Lihat itu," seru Dika dengan suara bergetar. "Apa itu?" Sinta menggenggam lengan Anggi dengan erat. "Aku merasa sangat takut. Sepertinya mereka sedang memanggil sesuatu yang sangat kuat." Ombak semakin ganas, dan sosok-sosok misterius itu mulai berinteraksi satu sama lain, membentuk pola yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan bahwa apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Beberapa di antara sosok tersebut tampak menoleh ke arah mereka dengan tatapan kosong yang membuat jantung Anggi berdegup kencang. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu sosok misterius mulai bergerak lebih dekat ke tepi pantai, melayang di atas air menuju ke arah mereka. Anggi dan teman-temannya merasa seolah-olah mereka berada di tengah-tengah pertemuan antara dua dunia. Sosok tersebut semakin jelas, menampakkan wajah yang nyaris manusia, namun dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Anggi mencoba menenangkan dirinya, namun ketakutan dan kecemasan meresap dalam setiap detik. "Kita harus pergi dari sini," katanya, mencoba menjaga ketenangan suaranya. "Ini tidak aman." Tetapi ketika mereka berbalik untuk meninggalkan pantai, mereka merasa seperti ada sesuatu yang menahan mereka, menghalangi jalan mereka. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dan mereka merasakan tekanan yang semakin meningkat. "Kenapa kita tidak bisa bergerak?" tanya Nino, suaranya panik. "Ada sesuatu yang menghalangi kita." Dalam keadaan panik, Anggi memutuskan untuk menutup mata dan berdoa dengan keras, berharap bisa mengusir ketakutan yang mengelilingi mereka. Saat dia membuka mata kembali, sosok-sosok misterius itu tampak semakin jauh dan tekanan di udara sedikit mereda. Mereka berlari secepat mungkin menjauhi pantai, berharap bisa kembali ke hutan sebelum sesuatu
yang lebih buruk terjadi. "Lari!" teriak Anggi, mengabaikan kelelahan. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Dengan nafas tersengal dan tubuh gemetar, mereka melarikan diri menuju hutan, meninggalkan pantai dan ritual yang menakutkan di belakang mereka. Rasa aman dan rasa bersyukur hanya muncul ketika mereka kembali ke tempat yang lebih aman, jauh dari pantai yang misterius itu. Namun mereka tahu bahwa pelajaran mereka belum berakhir dan bahwa mereka masih harus menghadapi apa yang akan datang. Setelah meninggalkan pantai, Anggi dan rombongannya merasa cemas dan lelah. Namun mereka juga merasa bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Mereka berusaha untuk kembali ke area hutan tempat mereka mendirikan tenda. Tetapi sesuatu terasa tidak beres. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Saat mereka kembali ke tenda, suasana semakin mencekam. Di dalam tenda, mereka mendapati barang-barang mereka sudah berantakan. Fajar menemukan tenda mereka terkoyak, dan lampu senter yang mereka bawa tidak menyala meski sudah dicoba berulang kali. "Ada yang aneh di sini," kata Fajar dengan nada cemas. "Sepertinya ada sesuatu yang memanipulasi barang-barang kita." "Satu lagi masalah," tambah Nino. "Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita. Bayangan-bayangan ini, aku melihat mereka bergerak di antara pepohonan." Dika yang awalnya skeptis mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. "Mungkin ini semua hanya halusinasi. Kalian tahu, tekanan dan kelelahan bisa mempengaruhi pikiran kita." Namun Sinta semakin ketakutan. "Aku merasa tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa ada sesuatu yang menjengkelkan di sekitar kita." Ketegangan meningkat saat mereka mulai mengalami gangguan fisik dan psikologis. Sinta mengeluh tentang pusing yang tak kunjung sembuh, dan Nino merasa perutnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Fajar mengalami mimpi buruk yang membuatnya terjaga di tengah malam, dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Anggi mencoba untuk menenangkan semua orang, tetapi dirinya sendiri juga tidak merasa tenang. Ia sering terbangun tengah malam dengan lelah. Hatinya terus berdetak kencang, seolah ada ancaman yang mengintai di setiap sudut hutan. "Haruskah kita tetap di sini?" tanya Dika. Suaranya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Atau kita harus mencari bantuan dari luar?" Sinta yang semakin cemas mulai meragukan keputusan yang mereka ambil. "Kita sudah melanggar aturan gaib. Aku yakin itu sebabnya kita mengalami semua ini. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari tempat aman." Ketika mereka berusaha untuk mengatur ulang tenda, mereka mulai mendengar suara-suara aneh di luar tenda, seperti bisikan lembut yang tidak bisa diartikan. Anggi membuka pintu tenda dan melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Sesaat kemudian, bayangan-bayangan itu menghilang ketika ia berusaha untuk melihat lebih jelas. "Cepat masuk," seru Anggi. "Ada sesuatu di luar. Aku merasa kita tidak sendirian." Dalam kekacauan ini, konflik internal di antara anggota rombongan semakin memuncak. Sinta dan Nino mulai mencurigai bahwa Dika dan Fajar mungkin menyembunyikan sesuatu dari mereka. "Kalian tidak memperhatikan tanda-tanda yang jelas," teriak Sinta. "Ada sesuatu yang tidak beres." "Jangan saling menyalahkan," kata Anggi, berusaha menenangkan semua orang. "Kita harus fokus untuk keluar dari sini dengan selamat. Salahkan siapapun, tapi kita tetap harus bekerja sama." Malam semakin larut, dan mereka merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan. Mereka mulai kehilangan rasa percaya diri. Suasana di tenda semakin menegang ketika mereka mendengar suara aneh dari luar, seperti sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Semua orang merasa tidak aman, dan ketidakpercayaan mulai tumbuh di antara mereka. "Semuanya tidak baik," kata Nino dengan nada putus asa. "Kita perlu melakukan sesuatu."
Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Namun saat mereka mulai memutuskan untuk pergi, mereka menemukan bahwa jalan keluar dari hutan menjadi semakin membingungkan. Rute yang mereka lalui seolah-olah telah berubah. Pepohonan yang dulu mereka kenal tampak berbeda, dan mereka merasa seperti terjebak dalam labirin hutan yang tidak pernah berakhir. Ketegangan dan ketidakpastian membuat mereka semakin rapuh, dan Anggi tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dengan semua usaha dan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat yang lebih familiar dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi ancaman gaib yang mereka hadapi. Keputusan untuk meninggalkan Alas Purwo tampaknya menjadi pilihan terbaik. Namun kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Pagi itu, mereka mengemas barang-barang mereka dengan terburu-buru. Tidak bisa berhenti melihat ke belakang. Hutan tampak semakin mengancam seiring waktu, dan mereka merasa bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dalam, ke dalam kegelapan yang menakutkan. "Cepat, ayo pergi!" teriak Anggi, mengumpulkan semua orang dengan suara yang penuh tekanan. "Kita harus keluar dari sini sebelum malam tiba." Namun begitu mereka mulai bergerak, suasana semakin mencekam. Jalan setapak yang sebelumnya tampak jelas, kini berubah menjadi labirin yang membingungkan. Pepohonan dan semak-semak seolah bergerak, membuat mereka kehilangan arah. Mereka mencoba mengikuti jejak yang mereka buat sebelumnya, tetapi jejak itu tampaknya menghilang. Fajar berusaha menenangkan semua orang. "Kita harus tetap tenang. Cobalah mencari tanda-tanda yang bisa membantu kita keluar dari sini." Namun suasana semakin tegang saat suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Suara bisikan yang tidak jelas, seperti dari jauh atau dari dalam diri mereka sendiri. Bayangan-bayangan gelap berkelebat di antara pepohonan, dan kadang-kadang mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Sinta yang semakin ketakutan meremas tangan Anggi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rasanya seperti hutan ini hidup dan mencoba menahan kita." Ketika mereka mencoba mencari jalan keluar, Nino tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. "Nino, di mana kau?" teriak Anggi, mencari-cari dengan cemas. Mereka semua berkumpul untuk mencari Nino, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang membingungkan dan bayangan-bayangan yang bergerak dengan cepat. "Aku yakin dia berada di sekitar sini," seru Dika, tetapi rasa takutnya juga mulai menguasai dirinya. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memutuskan arah dan tetap bersatu." Sementara itu suara-suara aneh semakin keras, dan Anggi merasakan tekanan berat di dadanya. Setiap kali mereka bergerak, hutan tampak seolah membesar, dan jalan yang mereka lewati kembali ke tempat yang sama. Rasa putus asa mulai menguasai mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka mungkin berputar-putar dalam lingkaran yang sama. "Ini tidak mungkin," teriak Anggi. "Sepertinya kita terjebak dalam permainan yang kejam." Konflik internal puncaknya terjadi ketika Sinta dan Dika mulai saling menyalahkan satu sama lain. "Kalau saja kamu tidak mengabaikan peringatan," kata Sinta menangis, "kita mungkin tidak akan terjebak di sini." Dika, dalam keadaan panik, menanggapi, "Kau pikir aku sengaja? Kita semua sudah dalam masalah." Ketika mereka semakin putus asa, bayangan-bayangan gelap mulai muncul lebih jelas di sekitar mereka. Beberapa dari mereka merasa seperti ada tangan-tangan dingin yang menyentuh mereka, dan rasa mual serta kelelahan semakin mengganggu. Anggi berusaha memimpin dengan tegas, tetapi ia merasa kewalahan. "Kalau kita terus berlarian seperti ini, kita tidak akan pernah keluar," kata Anggi, berusaha keras untuk tetap tenang. "Kita harus menemukan titik fokus dan mencari cara untuk mengatasi ini." Akhirnya mereka menemukan sebuah jalan setapak yang tampaknya mengarah keluar dari hutan. Mereka berlari dengan segenap tenaga mereka, meskipun beberapa dari mereka mulai kehilangan harapan. Dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka melihat sebuah cahaya samar di kejauhan,
cahaya yang menjanjikan kebebasan. Namun di saat-saat terakhir menjelang keluar dari hutan, Anggi merasakan ada sesuatu yang menarik dirinya ke belakang. Sosok-sosok gelap yang mereka lihat sebelumnya tampak lebih jelas, menari-nari di antara pepohonan. Dalam kepanikan, Anggi menggenggam tangan Sinta, Fajar, dan Dika dan memaksa mereka untuk terus berlari. "Ayo, kita hampir sampai," seru Anggi dengan tekad yang tersisa. Ketika mereka akhirnya mencapai batas hutan, mereka melihat cahaya pagi yang cerah menembus kegelapan. Rasa lega bercampur dengan kelelahan saat mereka melangkah keluar dari alas Purwo, meninggalkan hutan yang penuh dengan misteri dan bahaya. Anggi dan rombongannya akhirnya keluar dari alas Purwo dengan selamat. Meskipun penuh dengan kelelahan dan ketegangan, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa terdekat dan berusaha menenangkan diri setelah pengalaman yang sangat menegangkan. Namun rasa takut dan cemas belum sepenuhnya hilang dari wajah mereka. Setibanya di desa, mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk beristirahat dan makan. Sementara mereka duduk dengan tubuh yang lelah dan perasaan campur aduk. Seorang pria tua dengan jenggot putih panjang mendekati mereka. Matanya memancarkan kebijaksanaan dan kepedihan, seolah-olah telah melihat banyak hal yang tak dapat dijelaskan. "Kalian baru saja keluar dari alas Purwo ya?" tanya pria tua itu dengan nada yang penuh makna. Anggi mengangguk. "Iya, kami baru saja keluar dari hutan itu. Itu sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Pria tua itu duduk di meja mereka dan mulai menceritakan kisah-kisah yang telah menjadi bagian dari legenda desa. Alas Purwo adalah tempat yang sangat sakral dan penuh dengan energi gaib. Banyak orang yang berani datang ke sana tanpa memahami aturan dan kepercayaan setempat, dan mereka seringkali mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, ujarnya menatap mereka dengan penuh perhatian. Malam satu suro adalah waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Para lelembut atau makhluk halus memanfaatkan malam ini untuk berinteraksi dengan manusia. Mereka tidak selalu bermaksud jahat, tapi mereka seringkali tidak memahami batasan yang ada. Fajar yang masih tampak gelisah bertanya, "Tapi mengapa kami bisa melihat sosok-sosok misterius dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan?" Pria tua itu menghela nafas panjang. Saat malam satu suro tiba, energi gaib di alas Purwo sangat kuat. Makhluk-makhluk halus yang biasanya tersembunyi di alam mereka bisa menyentuh dan mempengaruhi dunia kita. Ketika kalian melanggar aturan atau memasuki wilayah mereka, kalian bisa membuat mereka merasa terancam atau penasaran. Itu sebabnya kalian mengalami gangguan dan ketakutan. Selanjutnya, mereka bertemu dengan Mas David, juru kunci yang sebelumnya, di salah satu rumah warga. Mas David menerima mereka dengan sikap penuh empati dan mengajak mereka berbicara di ruang yang tenang. "Apa yang kalian alami semalam bukanlah hal yang biasa," katanya sambil menatap Anggi dan teman-temannya dengan tatapan serius. "Alas Purwo adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan. Para lelembut dan makhluk gaib lainnya hanya dapat berinteraksi secara langsung selama malam satu suro, ketika energi gaib sangat kuat." "Kenapa kami bisa melihat sosok-sosok itu dan merasa begitu terancam?" tanya Anggi, merasa ada banyak hal yang belum jelas. Mas David menjelaskan, "Karena kalian memasuki tempat yang sangat sakral tanpa menghormati tradisi dan aturan yang ada. Kalian telah menarik perhatian mereka. Ritual dan kepercayaan setempat bukan hanya simbolis. Mereka memiliki kekuatan nyata untuk melindungi atau menghalangi makhluk-makhluk gaib dari masuk ke dunia manusia. Malam itu, kalian tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut terlibat dalam energi yang sangat kuat dan berbahaya." Anggi dan rombongannya merasa lega mendengar penjelasan Mas David.
Meskipun pengalaman mereka tetap menghantui pikiran mereka, mereka berterima kasih atas penjelasan dan nasihat yang diberikan, dan memutuskan untuk kembali ke rumah mereka dengan penuh kesadaran tentang batasan yang harus dihormati. Kembali di rumah, meskipun mereka sudah aman secara fisik, kenangan dari malam 1 Suro di Alas Purwo terus menghantui mereka. Setiap kali mereka menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain, mereka merasakan kembali ketegangan dan ketakutan yang sama. Anggi seringkali terjaga di malam hari, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Mereka belajar untuk menghargai dan memahami kepercayaan serta mitos yang ada di sekitar mereka. Namun, pengalaman mereka di Alas Purwo akan selamanya menjadi bagian dari mereka, mengajarkan mereka bahwa dunia ini jauh lebih misterius dan kompleks daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Anggi, Fajar, Dika, Sinta, dan Nino kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi mereka tidak pernah bisa sepenuhnya melupakan pengalaman mereka di Alas Purwo. Mereka membawa pulang pelajaran berharga tentang keberanian, rasa hormat, dan pentingnya memahami batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Itulah akhir cerita yang berjudul Malam 1 Suro di Alas Purwo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.